Halo Sivitas, Selamat datang di podcast Deduksi, DPM berdiskusi dan beri informasi. podcast ini adalah program terbaru dari DPM Unikom periode 2020-2021. Mana nantinya pada podcast ini kami akan banyak berdiskusi dan memberikan banyak informasi untuk kalian. Dan juga kami akan mengajak kalian untuk berdiskusi bersama kami. So, stay tune ya! Halo Sivitas dan seluruh pendengar dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Deduksi, DPM berdiskusi dan beri informasi. Halo semua, ketemu lagi nih bersama kita di Deduksi ya, di episode pertama. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, lebih enak kan kalau kenalan dulu nih sama host-host yang ganteng dan cantik nih. Jadi, aku Faska Caitra. Dan aku, temannya Akang ganteng ini, Yume Wistika Asni. Di sini di episode kali ini kita mau membahas tentang apa sih, Kang? Nah, di sini kita bakal ngebahas seputar DPM, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Wih, temanya keren ya, Kang ya? Nggak kalah keren nih. Siapa nih narasumber kita kali ini? Wah, Kita siapa nih? sapa dulu. Apakah udah ada di tempat kira-kira? Apa masih di rumah? Apa masih di jalan? Coba cek. Ada suaranya nggak ya? Kita sapa. Halo, Halo. Akang Tete atau siapa? Halo. Ada. Ternyata udah ada di tempat ya, udah berada bersama kita di sini gitu. Halo Kang, bisa memperkenalkan diri dulu gitu biar enak. Kenalkan, nama saya Muhammad Al-Faruqi, biasa dipanggil Al gitu. Nah, saya di sini cuma sebagai perwakilan DPM saja. Dan saya bersama rekan saya bernama Kang. Ya, halo, sebelumnya terima kasih nih Teh Yuma sama Kang Faska atas undangannya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Adiaksa. Kalau biasa panggilan akrab tuh Kang Ucup di sini. Kang Ucup dan Kang Al ya. Tuh. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik. sehat. Kalau Teh Yuma gitu sendiri gimana, sehat nggak? Kabar aku luar biasa. Oh. Pasti mau ditanya nggak nih kabarnya? Seperti Nggak biasa. usah sih, mari kita lanjutkan. Nah, sebelum masuk nih kan tadi bilangnya perwakilan dari DPM nih. Pasti kan di situ punya jabatan lah. Betul. Kira-kira diamanahi apa nih di DPM IKM Unikom ini? Kalau aku mah ini jabatan itu tidak terlalu penting. Kita tuh cuma sebagai formatif saja si jabatan ini. Jadi menurut saya cuma sebagai perwakilan saja, di mana mahasiswa-mahasiswa umum membutuhkan saya gitu saja. Sangat. Tapi mungkin ya teman-teman online kita nih pada pengen tahu nih Kang Al Faruqi ini tuh siapa sih di DPM? Apakah penting atau tidak? Emang kayaknya biasanya emang gini nih si Kang Al tuh kebiasaan. Jadi kayak merendah untuk meroket gitu. Wah. Itu bagus apa enggak ya kayak gitu? Ya sebenarnya kita di sini tuh sepasang. Wah, sepasang. Orang lain udah punya pasangan. Di DPM kita Sepasang apa nih? sepasang lelaki. Oh. Bersama Kang Waduh, Al. aku kok kaget ya. Maksudnya gimana nih Kang? Enggak, maksudnya Kang Al ini tuh sebagai ketua umum di Oh. DPR. Oh. Dan saya sebagai wakilnya, makanya ya gitu, kita berpasangan. Oh, bener ya Ustaz? Sakit lah pokoknya. Merendah banget ya. Merendah banget. Katanya cuma apa? Cuma Formatif, perwakilan. iya. Iya. Taunya ketum. Berarti bisa dong menjelaskan DPM ini apa? Iya, apa sih DPM? Apa sih DPM itu? Apa tuh? Apa tuh? Soalnya banyak mahasiswa, apalagi maba gitu kan bertanya. DPM itu apa? Mungkin Kang A, Kang Ucup bisa menjawab. Iya benar. Kayaknya masih banyak itu mahasiswa yang belum tahu tentang DPM ini teh apa. Padahal namanya keren kalau menurut saya ya. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, dari namanya itu sesuai sebenarnya. Kita sebagai perwakilan mahasiswa di DPR. Perwakilan di bidang apa? Di bidang legislatif. Dimana kalau bidang legislatif berarti ada fungsinya, ada 3 fungsi utamanya. Pertama legislasi atau pembentukan undang-undang. Yang kedua adalah controlling, pengawasan. Yang ketiga adalah budgeting. Meskipun ada fungsi-fungsi lain seperti penjaringan aspirasi. Nah, buat selanjutnya meren Kang Al ada tambahan. Tentang DPM, DPM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, betul, saya sepakat gitu, benar-benar sudah dijelaskan sama Kang Ucup, di mana ya DPM ini cuma sebagai perwakilan gitu, perwakilan dari
mahasiswa umum gitu dari setiap jurusan. Karena di Unikom itu kan banyak gitu jurusannya, ada beberapa, dan kita dari setiap jurusan itu mewakilinya kepada DPM gitu. Memang Kang, kenapa sih harus ada DPM? Apakah kenapa nih harus ada Iya. DPM? Sepenting itu kah? Walaupun tadi udah dijelaskan sebagai perwakilan ya, tapi mewakilinya itu seperti apa sih? Iya, kita bingung. Emang harus ada DPM ya? Iya, jadi gini, kalau misalkan Akang sama Teteh pernah nggak sih dengar tentang trias politika? Pernah. Pernah sih dulu pas SMP. SMA lah ya. Nah, kita teh menjalankan itu gitu. Dimana Oke. kan kalau BEM udah tahu merenangnya Badan Eksekutif Mahasiswa, dia nggak bisa berdiri sendiri, harus ada lembaga-lembaga lain yang untuk menjadi penyeimbang gitu. Kalau badan eksekutif tugasnya kan menjalankan undang-undang yang ada. Kita adalah lembaga yang membuat undang-undang tersebut gitu. Sebagai wakil mahasiswanya langsung kayak gitu. Mungkin lebih jelasnya saya mah sebenarnya masih kurang gitu. Ini langsung ditanyain aja ke ketuanya. Kenapa ya mereka tuh selalu merendah untuk meroket gitu loh Kang Pas? Iya, tapi kelihatannya tuh akur banget gitu. Oh. Kayak udah pasangan hidup semasi. Jangan dong, Wow. ngeri banget. Maksudnya gimana tuh? Mungkin bisa Kang Al tuh tadi kan mau dilanjutkan. Nah, pada dasarnya kenapa sih harus adanya sistem pemerintahan gitu? Nah, sistem pemerintahan ini dari mana? Dari berlandaskan dari mana nih? Dari Mendikbud. Nah, Mendikbud di sini sampai saat ini menjadi pedoman umum organisasi mahasiswa perguruan tinggi. Nah, di dalam kutipan di sana, organisasi mahasiswa di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari siapa? Dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa. Nah, berangkat dari landasan tersebut merupakan prinsip dasar dalam kehidupan mahasiswa. Nah, di sana itu tuh kenapa sebagai prinsip mahasiswa itu sebagai ciri dari sudden government ini. Kalau dengar dari landasannya sih keren ya, udah dari mahasiswa oleh mahasiswa untuk mahasiswa nih. Berarti kan sangat diperlukan nih ya, DPM ini. Kira-kira udah berapa lama sih DPM ini tuh hadir di Unikom gitu? Dan mungkin bisa dijelasin sejarah singkat atau garis besarnya? Terciptanya DPM Yo, di Unikom tercinta kita. Nah, selama pengetahuan saya baru sekitar 5 tahun. Nah, pertama kali tercetusnya DPM itu periode 2016-2017. Nah, di sana diketuai oleh Ketua Aldin dari Elektro. Lalu beliau tuh 2 tahun menjabat. Lalu disambung lagi kepada Ketua Bayu dari Informatika. Lalu dilanjutkan Ketua Alif dari IKA. Lalu lanjutkan sampai sekarang gitu. Nah, dari transisi dari 4 tahun sebelumnya sampai sekarang, mungkin lebih ke kemarin 4 tahun yang di sana saya juga ikut berkecimpung nih 2 tahun di DPM. Nah, di sana yang saya tangkap ya, fungsinya itu mengawasi dari si BEM ini. Lalu mereka tuh si DPM ini menarik aspirasi umum gitu untuk dilemparkan kepada BEM gitu, BEM Universitas. Nah, dan sekarang masih sama gitu. DPM untuk tahun periode sekarang sama seperti menarik aspirasi, lalu mengawasi juga. Dan bedanya itu adanya hak legislasi. Nah, hak legislasi ini sudah disepakati yang dari kemarin bahwa tentang undang-undang IKM. Nah, di sana DPM itu punya hak untuk legislasi. Begitu Kang Tete. Tadi kan disebut nih ada beberapa fungsi-fungsi dari DPM. Pasti kan ada komisi-komisi lah ya kalau dari DPR gitu, yang menjalankan fungsi tersebut gitu. Kalau di DPM nih ada divisi atau fungsi atau komisi atau mungkin kementerian atau apa nih kira-kira? Nah, di DPM di sini tuh kan tadi sudah jelaskan kita tuh miniatur negara. Di DPR tadi apa kata Kang Pasca? Komisi. Nah, di DPM juga kita mengambil di DPR komisi. Nah, ada di DPM itu ada 5 komisi. Komisi 1 legislasi, tugasnya membuat undang-undang. Komisi 2 controlling, pengawasan dan budgeting, dan di sana mengawasi
kinerja si Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang ketiga menarik aspirasi di sana. Nah, aspirasi di sini aspirasi umum atau aspirasi global gitu. Yang keempat, Kominfo, komunikasi informasi dan informasi. Yang kelima, pembentukan komisi pemilihan umum raya. Nah, ada 5 komisi di DPM Unikom. Ya sedikit nyambung ya. Mungkin ada beberapa tambahan. Untuk si komisi 1 sendiri, kalau dulu nih Kang, sebelum kan kemarin kita baru resmi nih jadi negara, ada bentuknya. Negara ya. Negara. Unikom kah? Negara api. Negara Avatar dong. Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Kompeten Indonesia. Oh, gagah. Gagah Keren, itu baru keren. jadi kemarin baru ada undang-undang dasarnya. Nah itulah yang menjadi penyelamat DPM sekarang. Karena dari tahun-tahun sebelumnya DPM ini tuh di komisi 1 ya yang bersangkutan mungkin sekarang belum bisa membuat undang-undang, tidak bisa mengesahkan, hanya membuat rancangan undang-undang dahulu tuh. Karena hadirnya IKN dan undang-undang dasar ini, DPM diberikan hak untuk langsung membuat undang-undang, meskipun ada mekanismenya gitu. Kita sekarang di Komisi 1 sedang berjalan untuk membuat Undang-Undang Nomor 1 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nanti dilanjut gitu. Ada program legislasinya. Nah ngomong-ngomong tuh dari komisi tersebut, dari komisi-komisi yang udah dijabarin tadi sama Kang-Kangnya ya. Nah target dari ketum sama waketum selama 1 periode sekarang tuh apa sih? Targetnya mungkin kalau target utamanya ya DPM bisa menjalankan tugasnya gitu. Misal kita lihat dari komisi 1 nih, dia dikatakan berhasil tuh ketika apa? Ketika dalam membuat produk hukum yang dikeluarkannya itu adalah produk yang dapat memenuhi inspirasi dan kebutuhan seluruh mahasiswanya. Itu komisi 1 dikatakan berhasil. Yang kedua, komisi 2 yang memiliki fungsi pengawasan. Ini dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila si komisi 2 di DPM ini dapat melakukan tindakan yang kritis atas kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh BEM-nya yang diawasi. Komisi 3 ya tentu ketika dia progresif, responsif gitu. Dapat ketika ada masalah di mahasiswa umum langsung bergerak, bikin kajiannya. Bisa mencerminkan mahasiswa yang punya peran intelektual gitu. Kajian tidak sekedar kajian. Komisi 4 tentunya bisa kayak gini nih. Bikin podcast misalkan. Karena ada tujuan kita ingin DPM dikenal gitu. Tidak ada lagi kata DPM itu Dewan Permusyawaratan Mahasiswa. Musyawarah ya. Kayak gitu. Kok musyawarah? Komisi 5 menyukseskan Pemira, membentuk KPUR yang nanti si pemiranya pun jadi sukses. Karena apa? Karena menurut saya ini adalah gerbang awalnya si KPUR, Komisi Pemilihan Umum Rakyat. Dia tuh yang nantinya bakal mengadakan pemilihan umum rakyat yang apa ya? Di saya tuh jadi muter, bener gak sih? Iya benar sih, sejauh ini tidak melenceng sih, masih on track. Jangan grogi gitu. Aduh, ini terpesona apa gimana Maaf. ini? Jadi kan nanti ada pemilihan presiden setiap tahunnya. Si penyelenggaranya dibentuk oleh Komisi 5 ini. Harapannya adalah ketika pembentukan tuh kita benar-benar bisa menyeleksi orang-orang yang amanah, yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan alhamdulillah sebenarnya KPUR sendiri sudah dibentuk kemarin, alhamdulillah. Kayak gitu mungkin tuh ada harapan yang lebih besar mungkin tuh Iya, sebelum mungkin. kemarin mencalonkan diri. Iya, harapan dari pasangan waketum ini apa nih kira-kira? Pasti kan punya satu visi misi lah. Coba bisa mungkin harapannya apa nih? Nah, kalau dari aku mah ya, dari aku. Asik apa nih? Orang apa aku apa saya? Aku aja. Enaknya aja. Saya enaknya juga. Iya, yang Nah. jangan kasar ya.
Nah kalau dari saya mah ya, kalau dari saya tuh harapannya ya lihat dari 2 tahun sebelumnya karena saya ikut berkecimpung juga di DPM. Di sana DPM teh sebenarnya bagus-bagus konsepnya dan banyaklah suatu konsep-konsep, tapi kurangnya apa ya, menyebut bola atau mengenal si brand si DPM ini gitu. Nah harapan saya tuh untuk kedepannya anggota DPM di sini tuh lebih aktif lagi gitu. Maksudnya lebih aktif lagi gimana maksudnya? Maksudnya himpunan-himpunan ini tuh ormawa-ormawa yang ada di Unikom di sini tuh lebih peka gitu. Kenapa dia tuh harus ngedelegasikan kepada DPM? Nah di sana supaya apa ya? Supaya yang delegasi ini tuh mewakili gitu, benar-benar mewakili dari setiap himpunan atau jurusannya untuk dipercayakan mewakili dari himpunannya masuk ke DPM. Dan tugas DPM-nya tadi sudah dijabarkan oleh Kang Ucu. Nah harapan besar saya tuh untuk kedepannya ya adanya perubahan pemilihan atau pendelegasian si anggota DPM ini gitu. Supaya benar-benar dari hal si anggota ini teh supaya paham juga untuk si DPM ini teh bisa benar-benar merasa terwakilkan, yang katanya terwakilkan. Begitu sih harapan saya. Weh, keren juga ya ngedengar DPM walaupun masih newbie ya Kang ya. Newbie, tapi ngelihat dari tupoksi dan harapan serta visi misi mungkin tujuannya udah tertata dengan jelas. Nah, semoga aja nih DPM kedepannya bisa benar-benar amanah sesuai dengan yang ketua dan wakil ketuanya barusan paparkan. Sebenarnya untuk si DPM sendiri ya, sekarang kan untuk pemilihannya itu masih apa ya, ketua dipilih di Kongres kemarin. Ada harapan besar ketika emang anggotanya dulu yang dipilih langsung gitu. Kita bikin apa, pileg, asik kan tuh ketika emang di kampus ada pileg. Gak pemirsa doang, gak presidennya doang yang dipilih, tapi wakil-wakil rakyatnya. Kayak nyalek gitu berarti ya? Bener. Betul. Biar apa? Biar emang anggota DPM ini benar-benar merepresentasikan mahasiswanya. Biar nggak apa ya? Gak seenaknya gitu. Kayak gitulah. Nah, betul, sepakat dari Kang Ucup karena dari ini pileg di sini si DPM teh benar-benar merasa terwakilkan. Dia tuh benar-benar nanti dipampang nih, misalkan Kang Paska sama Teh Yuma dari jurusan mana? Aku dari sistem informasi. Aku dari teknik informatika. Nah, nanti dari informatika Adik dan kakak ini. waduh, nanti dari informatika dan sistem informasi di sana tuh benar-benar berlomba siapa nih yang benar-benar punya tanggung jawab besar untuk mewakili gitu ke DPR. Nanti ada berpanjang seperti pileg di negara gitu. Lalu terpilihlah, barulah nanti di sana anggota-anggota DPM dari setiap perwakilannya dikumpulkan, lalulah ditunjuk untuk kesepakatan atau dalam rapat di situ menentukan ketuanya siapa gitu. Jadi benar-benar mewakili gitu dari jurusannya masing-masing. Wah berarti enak yang dari IF kan masanya banyak nih, pasti suaranya juga pasti bakal banyak. Wih, Nah, itu yang jadi emang jadi masih dipikirkan, masih ya kita masih dalam proses perencanaan. Dimana si bolong-bolong itu teh ketika emang ada dari ada salah satu jurusan yang emang satu angkatan tuh 2 orang kan. Nah ini seperti apa untuk menanggulangi itu? Seperti itu. Apalagi Udah cukup sangat jelas kali ya dan terperinci. Mungkin teman-teman online di rumah pun sudah sangat paham, semoga ya Kang Paska ya. Amin. Iya. Dan juga DPM ini tuh kalau Akang Teteh ke kampus tuh pasti ada di mana-mana gitu. Iya. Pasti Amin juga. pasti ada gitu. Jadi kalau ada apa-apa, wah ada anggota DPM nih yang gagah, ganteng dan seksi gitu. Mohon maaf, seksi maksudnya gimana ini? Apa boleh ya? Wah, seksi dalam artian seperti tadi kan tupoksinya Oh. benar-benar mewakili mahasiswa Oke, kan. baiklah. Ya, intinya gini aja teman-teman yang online ya, ketika memang kalian tuh penasaran tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa ini apa, saya ingin menyampaikan bahwa sok tanya anggota-anggota DPM yang sedang pakai PDH maupun tidak,
atau kalian punya kontaknya gitu, sok we tanya DPM ini tuh apa, kayak gitu. Kita sangat terbuka gitu untuk mahasiswa kita untuk menerima keluh kesah kalian atau apapun itu, mangga gitu. Nih buat teman-teman online tuh ya udah dikasih lampu hijau nih, barangkali buat kalian ada yang mau menyampaikan aspirasi atau ada hal yang mau kalian ingin tahu, boleh dihubungin ketua atau wakil ketua ataupun siapapun anggota DPM. Betul. Nah mungkin berhubung karena sudah sangat jelas ya, betul Kang Pasca? Jelas sekali, dan mungkin nanti kok kepanjangan pada tunduh gitu kan. Iya. Tapi walaupun sebenarnya ini banyak banget bahasan yang ini bisa menarik dibahas. sekali ya topiknya Banyak ya. banget. Mungkin nanti kita lanjut di episode selanjutnya sih. Iya, karena ini masih di awal-awal juga ya. Awal, masih pengenalan lah ya masanya. Nah, mungkin buat temen-temen nih kalau yang kepo dan masih mau ingin tahu lebih lanjut, harusnya sih harus terus mantengin Instagram dan podcast kita ya Kang ya. Nah, iya mungkin juga bisa promosi ya ke teman-temannya gitu. Karena Di-share ya. Itu IG DPM yang sekarang ini kan masih baru juga. Betul. benar-benar mintalah teman-temannya kita untuk men-share gitu ya. Iya. Di Betul. podcast dan Instagram dari DPM IKM Unikom ini. Iya. Betul, karena kita kan mewakili si Mewakili. mahasiswa dari setiap Nih. jurusannya. Tuh, kalian yang mewakili nih. Emang IG-nya apa nih ngomong-ngomong ya? Nah, IG kita tuh di @dpmunikom. Bisa di follow langsung aja lah. Nah mungkin, nah kita sudahi saja mungkin ya akang-akang semuanya di sini. Terima kasih nih untuk narasumber kita yang keren-keren kali ini. Terima kasih juga. Terima kasih Iya. kembali. Ya berhubung sudah mau buka puasa juga kan di sini ya. Jadi kita harus segera bergegas untuk mempersiapkan diri. Udah lapar ya Kang Iya, Mas udah kayaknya. haus. Nih, terima kasih banyak. Mungkin kita tutup aja Dengan semangat. dengan Dengan apa nih tadi tutupnya? Mungkin Teh Yuma bisa pantun? tutup aja deh sama Kang Waska mungkin. Ya mungkin tetap pantengin aja terus IG DPM ya. Nanti soalnya bakal ada bintang tamu ataupun narasumber yang menarik seputar DPM. Karena kita adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa. See you next week.